Terima kasih ya Aba ya Bapa buat kasih kebaikan-Mu yang tak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan, hanya kepadamu kami berserah. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendak Di bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kesempatan yang luar biasa ini. Sekarang berbicaralah melalui hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, Amin. 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 Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi semuanya. Iya, semangat pagi semuanya. Senang sekali hari ini Jumat 18 Oktober 2024 di New York masih jam 5.57 pagi hari ya. Dan kembali hari ini dan besok kita akan dilayani oleh hamba firman-Nya yang luar biasa, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Silakan Bu James, waktu dan tempat untuk Ibu James. Ya, pagi hari ini semangat pagi semuanya. Dan saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara, kita pagi hari ini akan mengupas satu tema bahwa kekristenan bukan cuma pengakuan status, tapi perubahan hidup. Saudara, menjadi anak Allah itu bukan cuma pengakuan status, tetapi ada satu perubahan hidup. Saudara, kebanyakan hidup manusia ini mempunyai agama. Saudara, dan agama biasa dipakai untuk melengkapi kehidupan kita. Termasuk Tuhan Allah yang kita sembah dipandang melengkapi kehidupan kita. Yaitu memberi perlindungan, memberi pertolongan yang dapat dinikmati. Umatnya diberkati ya. Manusia memperoleh sebanyak-banyaknya apa yang ada di dunia ini. Tubuh sehat ya, dijauhkan dari sakit penyakit, bisa menikmati semuanya itu. Karena itu dibutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan dalam bungkus sebuah agama. Tentu konsep hampir dimengerti dan diinginkan oleh semua orang bahwa mengikut Tuhan, mengikut sebuah agama itu adalah untuk kepentingan kita.
di mana Tuhan melengkapi hidup kita, melindungi kita, memberkati kita, ya. Itu semua dibungkus oleh agama. Agama dihadirkan untuk melengkapi kehidupan, untuk memperoleh jalan hidup, menjadi jalan yang kelimpahan dengan berkat. Saudara, tetapi kekristenan tidak boleh pandang demikian. Kekristenan harus beda. Kekristenan itu justru mengambil seluruh kehidupan kita. Kekristenan kita ini justru merampas kehidupan kita dengan segala konsep, segala filosofi kita. Kita sebagai orang percaya harus mengerti, memahami kebenaran ini. Kalau kebenaran ini tidak kita pahami, maka seseorang tidak pernah mengalami kekristenan yang benar. Karena kekristenan yang benar itu bukan mengubah status saudara menjadi anak Allah, tapi perubahan. Dan jika kita tidak mengalami kekristenan yang benar, maka kita tidak mengalami keselamatan dengan benar. Dan ia tidak akan mengalami Allah sebagai Bapaknya dan Yesus sebagai saudara sulungnya. Saudara, kalau kita membaca pernyataan Paulus di dalam Filipi 3 ayat 6 sampai 9 dan seterusnya, kita dapat menemukan di dalam ayat 8. Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus di sini harus melepaskan semuanya. Malah segala sesuatu dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Karena Kristus Yesus lebih mulia dari segalanya. Dan oleh karena itu dia menganggap sampah supaya dia memperoleh Yesus Kristus Tuhan. Memperoleh dia yang diurapi. Berarti memperoleh Yesus itu ada satu gairah, ada satu spirit Yesus juga yang dimiliki sehingga kita bisa bersaksi. Di dalam Galatia 2:20, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi ini dalam daging ini hanya oleh iman kepada Dia yang mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, ini bukan hal yang kita anggap sepele. Ya. Yesus berkata dalam Lukas 14, kalau kamu mau ikut aku, kamu ikut aku tuh tidak gampang, tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Saudara, kekristenan ini benar-benar bisa dikatakan tidak mudah. Karena mengambil kehidupan kita, ya. Jadi orang yang tidak rela kehilangan hidupnya, dia tidak bisa menjadi seorang Kristen. Kekristenan atau menjadi Kristen bukan cuma jalan untuk kita diberkati, diberi pertolongan, jalan mudah untuk masuk surga, hidup berkelimpahan, ya, mengalami kesenangan di dunia ini. Saudara, kekristenan itu justru merobek kehidupan lama kita supaya kita memiliki kehidupan baru yang berbeda, yang bertolak belakang. Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 39, barang siapa takut kehilangan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya untuk aku, ia akan memperoleh. Saudara, dikatakan
barang siapa takut kehilangan nyawanya. Saudara, nyawa ini di sini berarti jiwa. Saudara. Dan di dalam jiwa ini ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Dalam kehendak ada berbagai kesenangan, kemauan, selera kita yang tinggi, keinginan dan lain-lain. Itu ada dalam kehendak kita. Ya. Saudara, kita harus mengerti, ya, mengganti kehendak-kehendak kita, selera-selera kita, bahkan menyerahkan nyawa kita. Nyawa kita harus kita lepaskan supaya Tuhan bisa memberi nyawa yang baru. Seperti yang dikatakan, hidupku bukan aku lagi, ya, tetapi dikatakan bukan nyawaku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, gairah dan semangat cara hidup, pola berpikir, tujuan hidup. Jadi unsur manusia lama kita harus total digantikan. Kehidupan lama kita sungguh-sungguh harus dirobek. Kehidupan lama kita ini harus dihancurkan. Gairah, semangat, cara hidup, pola berpikir, tujuan hidup kita untuk manusia lama kita harus total digantikan. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 1 ayat 18 firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan ditebus dengan barang yang fana, bukan pula ditebus dengan emas dan perak, tapi ditebus dengan darah anak domba, yaitu darah Kristus. Saudara, kalau kita ditebus oleh Yesus Kristus, maka Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Tuhanlah yang memiliki nyawa kita. Tuhan yang mau mengganti nyawa kita. Saudara, jadi kalau seseorang menolak nyawanya diganti, maka dia kehilangan nyawanya. Dia akan hidup bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara, kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, bukan dengan darah barang yang fana, perak, emas, tapi oleh darah Yesus Kristus. Jadi kita ini sudah bukan milik kita lagi, tetapi miliknya Yesus. Kalau saudara membeli sebuah mobil, saudara bayar, maka mobil itu akan menjadi milik saudara, bukan milik orang itu lagi. Kalau saudara membeli rumah dan saudara bayar, saudara, rumah itu menjadi milik saudara, bukan milik orang itu lagi. Saudara, kalau ada jadilah kehendakku, ya, di bumi seperti di dalam surga. Saudara, itu latihan. Itu latihan untuk apa? Untuk mensinkronkan kehendak kita dengan kehendak Allah. Maka firman Allah mengatakan bahwa dunia dengan segala keinginannya akan binasa. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Saudara, banyak orang takut kehilangan nyawa. Seperti istri Lot. Saudara, yang dia menoleh ke belakang. Karena apa? Dia tidak rela kehilangan kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan dunia di masa lalu. Sehingga dia menoleh ke belakang. Tetapi akhirnya dia menjadi tiang garam. Dan ini membuat kita gagal menjadi Kristen. Ya. Kita tidak akan bisa mengalami kelahiran baru. Ya. Itu yang membuat orang tidak bisa hidupnya memuliakan Allah. Walaupun setiap minggu mereka pergi ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita harus berani mati bagi diri kita. Kalau tidak,
kita tidak akan pernah sampai kepada Galatia 2:20. Dan kita tidak bisa rendah hati. Karena apa yang kita lakukan made in flesh, ya, buatan daging kita. Yusuf sudah lulus dari sekolah pergumulan seks, sudah lulus dari sekolah kebencian. Saudara-saudaranya datang, Yusuf tidak benci lagi. Roh Kudus pimpin Yusuf, dan pasti Roh Kudus pimpin Yusuf. Sehingga dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Di mana dia diletakkan. Kalau dia di sumur, dia dibuang, dia di penjara, dia mengalami kemenangan karena ada kuasa Tuhan yang menyertai. Tapi sehebat-hebatnya Yusuf, mestinya masih hebat kita. Karena kita ini sebagai anak Allah. Status kita ini dirubah menjadi anak Allah. Yang menjadi panutan kita, yang menjadi model panutan kita, itu adalah Yesus, saudara. Kalau kita belum lulus dari sekolah ini, saudara, maka kita ini mudah tersinggung, gampang marah, mata duiten, mata keranjang, mempunyai gaya resek, ya. Maka kalau kehidupan kita seperti ini, kita belum lulus sekolah, saudara, maka kita nggak bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Meskipun kita sudah menjadi Kristen puluhan tahun, kita tidak bisa menjadi berkat karena walaupun kita 20 tahun, 30 tahun kita pergi ke gereja, tapi kita belum lulus. Mudah tersinggung, gampang marah, mata duitan, mata keranjang, gairah seks yang berkelebihan. Saudara, kita nggak bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Anak-anak muda, ingat, air mata orang tua yang berjuang menaruh pendidikan bagi saudara. Engkau harus lulus dari sarjana. Engkau harus lulus jadi dokter. Engkau harus lulus dari sekolah apapun yang kau ambil bagiannya. Tapi di balik itu, saudara, engkau harus ingat, engkau harus lulus dari sekolah kedagingan. Engkau harus lulus untuk mematikan daging. Kalau enggak, saudara, maka sekolah yang Tuhan, yang orang tua mau berikan itu tidak ada gunanya. Saudara, baru hidup Yesus itu ada di dalam dirimu. Dan itu memimpin masa depanmu. Sekolah, saudara disekolahkan itu baik. Dengan mencucurkan air mata orang tua kita, menyalahkan kita. Kita harus berjuang untuk menjadi sarjana, menjadi dokter, menjadi apapun bagian yang kita ambil di dalam sekolah itu. Kita harus lulus. Tapi di balik itu kok harus lulus dari sekolah kedagingan, saudara. Matikan dagingmu. Baru hidup Yesus ada di dalam hidup diri kita dan memimpin masa depan hidup kita. Saudara, sehebat apapun kebijaksanaan kita, setinggi apapun sopan santun kita, seagung apapun kemurahan hati kita, belumlah memuaskan hati Allah sampai puncak kita mencapai produk Tuhan tersenggara di dalam hidup kita. Untuk itu kita harus mematikan, merobek daging kita. Saudara, itu harga diri yang harus diremukkan. Kehormatan yang harus dipatahkan. Dan sekolah kehidupan itu akan mengajar kita banyak hal. Kita tidak dianggap penting, saudara. Kita direndahkan. Enggak masalah, saudara. Ini sekolah hidup kehidupan kita. Saudara, perjalanan kita
masih jauh. Banyak orang Kristen yang tidak tahu kalau dia itu masih hidup dalam kedagingan. Dia tidak memasuki proses yang benar, proses kematian daging, saudara. Proses kematian daging ini tidak bisa instan, saudara. Tidak bisa sekaligus lewat proses hari demi hari kita. Saudara, banyak orang berdoa, ya, berdoa dalam kedagingan, menyanyi dalam kedagingan, menyembah dalam kedagingan. Dan itu sebenarnya bisa ditolerir kalau kita ini masih muda dan baru menjadi Kristen. Tetapi kalau kita sudah Kristen yang lama, menjadi Kristen, mestinya sudah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, bukan lagi dalam hidup pimpinan daging kita. Walaupun berbuat kebaikan, apapun yang kita lakukan, itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Makanya kalau kita berdoa pribadi dengan sungguh-sungguh, kadang-kadang Tuhan operasi ketidakjujuran kita, ketidaktulusan kita, dosa-dosa kedagingan kita yang masih kita lakukan, itu akan disinari oleh Tuhan dan harus kita tanggalkan. Jadi ini perubahan bukan hitam langsung jadi putih, saudara. Ini melalui proses. Tapi hitam itu jadi abu-abu dulu. Itu prosesnya terus sampai abu-abu ini menjadi putih. Nggak bisa instan, nggak bisa sekaligus. Dan kalau kita proses kita dari hitam diproses menjadi abu-abu, lama-lama hari demi hari kita diproses menjadi putih, maka kita nggak bisa menjadi hitam lagi atau tidak bisa menjadi abu-abu lagi. Dan inilah sekolah kehidupan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Sampai kita menjadi putih dan kita tidak akan menjadi hitam atau abu-abu lagi. Maka kita akan berkata seperti Paulus, yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi. Oleh karena aku melepaskan semuanya dan aku anggap sampah. Ini satu tindakan barter, saudara. Karena itu Paulus memilih Tuhan. Ada barter, dia pilih Tuhan dan dia barter dengan segala keuntungan yang dianggap itu sebagai sesuatu yang bagus bagiku, yang untung bagiku. Sekarang ku anggap sampah, ku anggap rugi. Dia barter dengan memilih Tuhan satu-satunya Allah. Saudara, sebagai anak Allah itu bukan cuma pengakuan status kita. Oh, kita sekarang statusnya anak Allah. Tapi keberadaannya di mana? Kalau kita hanya mengakui pengakuan status sebagai anak Allah, saudara, kita nggak berubah. Tapi kekristenan ini perubahan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, keadaan kita di mana? Sifat-sifat Allah itu akan masuk dalam hidup kita. Sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri kita. Sifat Yesus itu ada di dalam diri kita. Sehingga kita bisa berkata seperti Galatia 2:20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam diriku. Saudara, ini adalah paralel dengan perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan perintahkan pada bangsa Israel untuk membunuh semua orang Kanaan. Ya, di mana Israel itu diduduki waktu itu. Supaya apa? Supaya tidak ada unsur-unsur kekafiran masuk dalam kehidupan bangsa Israel. Harus dibunuh. Saudara, harus dirobek. Kita harus tanggalkan manusia lama kita. Kehidupan lama kita yang menonjol itu adalah egosentris. Keakuan kita yang berpusat pada diri kita. Dan sifat ini hampir dimiliki semua orang.
Ini merupakan warisan yang telah turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang kita. Jadi tanpa diajari, setiap orang memiliki sikap ini, ya, yaitu dirinya menjadi pusat. Saudara, kedewasaan seseorang akan mengubah hidup ini. Hidup ekosentris ini yang berpusat pada diri kita sendiri itu dirubah untuk berpusat kepada Tuhan. Tujuannya teosentris, saudara. Perubahan ini bukan sesuatu yang mudah. Ini tidak sesuatu yang sederhana, tapi membutuhkan proses yang panjang. Kalau orang hatinya keras, ya, kepala batu, saudara, itu membutuhkan pukulan, membutuhkan hajaran Tuhan di dalam kitab Anda. Tuhan mengajar dengan tongkatnya. Sampai kalau pada akhirnya orang ini bisa berpindah dari egosentris keakuannya menjadi kiblatnya Tuhan. Ini sebuah anugerah. Kita harus ada tekad, ada kemauan, ya, niat yang sungguh-sungguh untuk berkiblat kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan pukul kita, hajar kita, proses kita, supaya kita berpusat pada Tuhan, berkiblat pada Tuhan. Sering keadaan kita tidak stabil, kita diproses, kita berpusat pada Tuhan. Tetapi sering keadaan kita tidak stabil. Karena kita di dunia, ya, terpengaruh dengan dunia, kita tidak stabil, kita tidak konstan. Kadang-kadang kita bisa meleset, saudara. Karena apa? Karena egosentris keakuan kita itu sudah ada sejak kecil dan ini berpuluhan tahun ada dalam hidup kita. Jadi kita harus terus berkiblat pada Tuhan supaya kita tidak jatuh tergelincir. Saudara, orang yang egosentris itu mementingkan diri sendiri, asal gua senang, ya, tidak mempunyai kasihan pada orang lain, mempunyai nilai yang merasa dia lebih dari orang lain, ya. Itu keadaan orang-orang egosentris, senang dihormati, senang mendapat pujian. Saudara, kalau hidup kita masih ada unsur itu, ayo kita minta selidiki hatiku Tuhan. Minta Tuhan menggarap hati kita untuk Tuhan sembuhkan dari kodrat dosa, dari karakter dosa yang diwarisi nenek moyang kita. Saudara, menjadi kiblatnya Tuhan. Hampir semua orang Kristen ini mengalami keakuan. Tapi ayo kita mau pikirkan orang lain. Contoh suami berselingkuh, ceraikan istri. Tidak memikirkan masa depan anak dan istrinya. Kiblatnya pada dirinya sendiri. Saudara, betapa mengerikan orang seperti ini. Bila suatu hari berhadapan dengan Allah, orang seperti ini akan dibuang. Dan mungkin orang-orang yang kelihatannya sopan, baik, tapi masih tercengkeram dengan keakuan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, siapa kehilangan nyawanya, dia mendapatkan nyawanya. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus bagaimana dia menjadi anggur yang terpecah dan roti yang tercurah. Saudara, pagi hari ini kita jadilah seperti lilin, dinyalakan dan habis meleleh. Tetapi lingkungan kita mendapatkan terang dan sinar. Amin. Pagi hari ini kita mau berdoa, biarlah Tuhan segala keakuan kita yang kadang-kadang masih ada di dalam diri kita karena sudah diwariskan sejak kecil oleh nenek moyang kita. Mari Tuhan periksa diri kita. Kita mau tidak egosentris, tapi kami mau teosentris. Berkiblat, berpusat pada Tuhan. Di mana Tuhan ada dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup dalam saudara, dia akan pimpin saudara pada masa depan
yang penuh pengharapan dan gilang gemilang. Punya semangat yang luar biasa, kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan menjadi bagian hidup kita. Baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, baik dalam bisnis. Tuhan angkat kita seperti Yusuf diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Amin.